Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas proyek pertama, yaitu kalkulus vektor, dengan dosen pengampu Bapak Fridgo Tasman, SPD MSc. Perkenalkan, nama saya Amar Hayudi dengan NIM 180301002. Yang akan kita bahas itu subbabnya, itu yang pertama vektor di bidang R2 dan vektor di ruang R3. Bahasan yang kedua itu hasil kali titik, dan yang ketiga itu hasil kali silang. Yang pertama itu vektor di bidang R2 dan vektor di ruang R3. Sebelum kita lanjut ke pembahasan vektor di bidang R2 dan vektor di bidang R3, sebetulnya kita harus mengetahui itu tentang vektor. Vektor sendiri adalah istilah vektor digunakan oleh para ilmuwan untuk menunjukkan besaran seperti perpindahan, kecepatan, atau gaya yang memiliki besaran dan arah. Vektor sering diwakili oleh panah atau segmen garis berarah. Panjang panah mewakili besarnya vektor. Nah, baru kita lanjut ke bagian vektor di bidang R2. Vektor dapat dinyatakan dengan mencetak huruf dengan huruf tebal, menempelkan panah di atas huruf. Seperti kita ketahui, vektor A sama dengan A1, A2, atau A1, A2, atau A1i tambah A2j. Seperti yang kita lihat di gambar grafiknya itu, di mana 0,0 merupakan titik awal atau titik pangkal. Selanjutnya dia bergerak dan memiliki arah ke vektor A1 dan A2, yaitu titik ujungnya. Setelah di vektor di ruang, kita lanjut ke vektor di bidang R3. Seperti yang kita lihat di gambar, yaitu kalau vektor di R3 itu menggunakan A1, A2, dan A3, atau A1, A2, A3, atau A1i tambah A2j tambah A3k. Seperti yang terlihat di gambar, di mana dia menggunakan X, Y, Z. Selanjutnya kita lanjut ke norm vektor atau panjang vektor. Kita misalkan vektor U sama dengan U1, U2, maka panjang vektor U sama dengan akar dari U1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Selanjutnya jika di R3, vektor U sama dengan A1, A2, A3, maka panjang vektor U sama dengan akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Supaya kita lebih mengerti, kita akan langsung ke bagian contoh soalnya. Itulah panjang vektor berikut. Vektor A sama dengan 3, min 2, vektor B sama dengan 1, 2,3, vektor C sama dengan 3,4, dan vektor D sama dengan 3, min 4. Maka kita akan cari panjang masing-masing vektor, di mana panjang vektor A sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah min 2 kuadrat sama dengan akar dari 9 ditambah 4 sama dengan 13. Jadi panjang vektor A sama dengan 13. Selanjutnya kita lanjut ke vektor B. Karena dia di R3, maka sama dengan akar dari 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar dari 1 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan akar 9. Jadi vektor dari B, panjang vektor B sama dengan 3. Selanjutnya kita lanjut ke vektor C. Panjang vektor C sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar dari 9 tambah 16. Kita dapatkan itu akar 25. Jadi akar 25 itu 5. Jadi panjang vektor C sama dengan 5. Selanjutnya kita lanjut ke panjang vektor D. Sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat sama dengan akar dari 9 ditambah 16 sama dengan akar 25. Jadi kita dapatkan vektor D sama dengan 5. Maka dia akan dipindahkan dalam grafik itu seperti yang dilihat di PPT. Selanjutnya kita lanjut ke jarak antara dua buah titik.
Misalkan A sama dengan A1,2 dan B itu B1, B2 adalah dua titik di R2. Maka jarak antara titik A dan B adalah, kita dapatkan itu D A, B sama dengan panjang dari vektor AB dikurang sama dengan akar dari B1 dikurang A1 kuadrat ditambah B2 kurang A2 kuadrat. Sedangkan di R3 itu misalkan A sama dengan A1, A2, A3 dan B1, B2, B3 adalah dua titik di R3. Maka jarak antara titik A dan B adalah D A, B sama dengan panjang dari A kali B sama dengan akar dari B1 dikurang A1 kuadrat ditambah B2 kurang A2 kuadrat tambah B3 kurang A3 kuadrat. Kita lanjut ke contoh soalnya. Hitunglah jarak antara A 1,1,1 dan B 2,3,4. Kita akan mencari jaraknya itu D A, B sama dengan panjang AB sama dengan akar dari 2 kurang 1 kuadrat ditambah 3 kurang 1 kuadrat ditambah 4 dikurang 1 kuadrat sama dengan akar dari 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan akar dari 1 ditambah 4 ditambah 9 sama dengan akar 14. Atau kita dapatkan AB sama dengan B dikurang A, di mana dari kita dapatkan B-nya itu 2, 3, dan 4 dikurang A-nya itu 1, 1, jadi kita dapatkan 1, 2, 3. Maka kita dapatkan panjang dari AB itu akar dari 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar dari 14. Selanjutnya kita ke operasi penjumlahan dan perkalian vektor dengan skalar. Secara analitis, operasi penjumlahan dan perkalian vektor dapat ditulis sebagai berikut. Misalnya vektor A sama dengan A1, A2, A3 dan vektor B sama dengan B1, B2, B3 adalah vektor-vektor di ruang yang sama. Maka yang pertama itu vektor A ditambah vektor B sama dengan A1 ditambah B1, A2 tambah B2, A3 tambah B3. Selanjutnya yang kedua itu bila vektor A dikurang vektor B sama dengan A1 dikurang B1, A2 kurang B2, A3 kurang B3. Yang ketiga itu KA sama dengan K1, K2, K3. Kita akan lanjut ke contohnya, itu kita vektor A-nya itu 3,1,2 dan vektor B-nya itu 2,4,5. Maka kita dapatkan vektor A tambah vektor B sama dengan 5,5,7. Selanjutnya, jika vektor A sama dengan 2,1,2 dan vektor B itu 2,-1,4. Jika vektor A dikurang vektor B sama dengan 2 dikurang 1 2,1,2 dikurang 2,-1,4, maka kita dapatkan vektor A dikurang vektor B sama dengan 0,2,-2. Selanjutnya, K dikali A1, A2, A3 sama dengan KA1, KA2, KA3. Jika kita dapatkan K-nya 2, maka A1-nya 1, A2-nya 2, dan A3-nya 3, maka kita dapatkan itu 2, 4, 6. Dan jika
K-nya setengah kita dapatkan A1 4, A2 min 2, dan A3-nya 3, maka kita dapatkan KA1-nya 2, KA2-nya min 1, dan KA3-nya min 3,2. Ini merupakan arah panahnya. Jika KA-nya kecil dari 0, maka dia akan ke arah kanan, ke arah kiri, dan jika KA-nya besar dari 0, maka KA-nya akan ke arah kanan. Selanjutnya itu perkalian antar dua vektor. Yang pertama hasil kali titik dot product, yang kedua itu hasil kali silang cross product. Hasil kali titik itu dot product, yaitu hasil kali titik merupakan operasi antara dua buah vektor pada ruang yang sama yang menghasilkan skalar. Yang kedua itu hasil kali silang atau cross product. Hasil kali silang merupakan operasi antara dua buah vektor pada ruang R3 yang menghasilkan vektor. Yang pertama yang akan kita bahas itu hasil kali titik dot product. Hasil kali titik atau dot product adalah misalkan vektor A, vektor B adalah vektor pada ruang yang sama. Maka hasil kali titik antara vektor adalah vektor A dikali vektor B sama dengan panjang dari vektor A dikali panjang vektor B di cos theta, di mana sudut antara keduanya itulah theta. Kita tentukan hasil kali titik dari dua vektor A sama dengan 2i dan vektor B yaitu 2i tambah 2j dengan sudut yang terbentuk antara vektor A dan vektor B adalah 45 derajat. Maka kita dapatkan A vektor A-nya sama dengan 2,0. Maka panjang dari vektor A itu akar dari 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan 2. Selanjutnya kita dapatkan vektor B yaitu 2,2. Jadi panjang dari vektor B adalah akar dari 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Jadi sama dengan akar 8 atau sama dengan 2 akar 2. Maka kita akan cari hasil kali titiknya itu vektor A dikali vektor B. Sama dengan panjang dari A, vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Jadi panjang dari vektor A tadi yaitu 2 dikali panjang dari vektor B tadi yaitu 2,2 dikali dari cos theta-nya. Kita dapatkan cos theta-nya tadi itu 45 derajat, di mana cos 45 itu pi per 4. Jadi sama dengan 2 dikali 2,2 akar 2 dikali setengah akar 2. Jadi kita dapatkan itu vektor A dikali vektor B sama dengan 4. Selanjutnya itu aturan kosinus. Dari aturan kosinus, A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC cos theta. Akan kita peroleh itu vektor A dikali vektor B sama dengan A1 kali B1 ditambah A1 kali B2 ditambah sampai dengan AN ditambah BN. Untuk contohnya itu kita tentukan hasil kali titik dari dua vektor, di mana A1-nya sama dengan 2i dan vektor B-nya sama dengan 2i tambah 2j. Untuk A-nya, vektor A-nya itu 2,0 dan vektor B-nya itu 2,2. Jadi kita dapatkan vektor A dikali vektor B sama dengan 2,0 dikali 2,2. Jadi kita dapatkan itu sama dengan 2 dikali 2 ditambah 0,0 kali 2 sama dengan 4 ditambah 0 itu 4. Jadi kita dapatkan dari hasil kali titik dari dua vektor A sama dengan 2i dan vektor B sama dengan 2i tambah 2j itu 4. Selanjutnya itu kan tentukan hasil kali titik dari dua vektor, di mana vektor A sama dengan min 2i tambah 3j tambah k. Dan vektor B itu 2i tambah 2j dikurang k. Selanjutnya kita kalikan vektor A dan vektor B-nya sama dengan min 2, 3, 1 dikali 2, 2 min 1. Jadi kita dapatkan min 2 dikali 2 ditambah 3 dikali 2 ditambah 1 dikali min 1 sama dengan min 4 tambah 6 tambah min 1 sama dengan 1. Jadi
kita dapatkan hasil kali titik dari dua vektor A sama dengan min 2i tambah 3j tambah k, dan vektor B sama dengan 2i tambah 2j kurang k itu 1. Selanjutnya kita lanjutkan mencari sudut di antara dua vektor. Persamaan vektor i dikali vektor j sama dengan panjang vektor u dikali panjang vektor v dikali cos theta dapat dinyatakan sebagai. Jadi kita akan mencari cos theta-nya, jadi sama dengan vektor u dikali vektor v dibagi panjang vektor u dikali panjang vektor v. Persamaan hasil kali titik atau dot product dapat digunakan untuk menghitung sudut theta di antara dua buah vektor. Maka sudut lancip jika dan hanya jika u kali v-nya besar dari 0. Sudut tumpul jika dan hanya jika u dikali v kecil dari 0. Dan jika sudutnya pi per 2, maka jika dan hanya jika u dikali v sama dengan 0. Untuk contohnya itu, tentukan besar sudut yang dibentuk oleh vektor A sama dengan 2i dan vektor B itu 2i tambah 2j. Nah, yang pertama kita akan cari panjang dari vektor A. Jadi panjang dari vektor A itu akar dari 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat yaitu 2. Selanjutnya kita akan cari panjang dari vektor B. Akar dari 2 kuadrat tambah 2 kuadrat itu akar 8 sama dengan 2 akar 2. Selanjutnya kita akan mencari cos theta-nya itu sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi panjang dari vektor A dikali panjang dari vektor B, di mana vektor A tadi 2,0 dan vektor B kita yaitu 2,2 dibagi, kita dapatkan panjang A-nya itu 2 dan panjang B-nya itu 2,2. Jadi kita dapatkan itu 4 ditambah 0 dibagi 4 akar 2 yaitu 1 per akar 2 sama dengan setengah akar 2. Jadi cos theta sama dengan setengah akar 2. Theta sama dengan cos min 1 setengah akar 2 itu pi per 4. Untuk contoh yang kedua supaya lebih pahamnya itu, tentukan cos sudut yang dibentuk oleh pasangan vektor berikut. Kita ketahui vektor u sama dengan i 1 dan 2 dan vektor v itu 6 min 8 dan vektor untuk yang baiklah. Selanjutnya kita untuk mencari cos theta-nya itu vektor u dikali vektor v dibagi panjang u dan kali panjang v. Jadi kita dapatkan vektor u-nya itu 1, 2 dan vektor v-nya itu 6 min 8. Sedangkan untuk panjang u-nya itu akar dari 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Dan panjang dari v-nya itu akar dari 6 kuadrat ditambah min 8 kuadrat. Maka kita dapatkan 6 ditambah min 16 dibagi akar 5 kali 10 sama dengan min 10 dibagi 10 akar 5 sama dengan min 1 per 5. Maka kita dapatkan cos theta-nya itu min 1 per 5 untuk vektor u sama dengan 1 per 2 dan vektor v itu 6, min 8. Untuk contoh yang kedua itu di R3. Ketahui vektor u-nya itu 1, min 3 dan 7 dan v-nya itu 3, min 2 dan min 2. Dimana rumus cos theta-nya tadi vektor u dikali vektor v per panjang u dikali panjang v sama dengan 1 min 3 7 dikali 8 min 2 dibagi akar dari 1 kuadrat tambah min 3 kuadrat tambah 7 kuadrat dikali akar dari 8 kuadrat tambah min 2 kuadrat dikurang min 2 kuadrat sama dengan 8 tambah 6 tambah min 14 per akar 59 kali akar 27 sama dengan 0. Jadi kita dapatkan cos theta-nya itu sama dengan 0 untuk u sama dengan 1 min 3 7 dan vektor v itu 8 min 2 min 2. Contoh yang ketiga itu diberikan u sama dengan 1, min 2, min 3 dan v sama dengan min 3 4 2 dan w sama dengan min 3 6
Untuk W itu 3, 6, 3. Kita tentukan jenis sudut yang dibentuk oleh U dan V dan W, dan ketiga U dan W. Maka kita akan cari satu-satu. Untuk yang pertama itu vektor U dikali vektor V sama dengan, untuk U tadi 1, min 2, 3. Dan untuk V tadi min 3, 4, 2. Jadi sama dengan min 3 ditambah min 8 tambah 6 itu sama dengan min 3 kecil dari 0. Jadi vektor U kali vektor V kecil dari 0, maka sudutnya itu tumpul. Yang kedua itu vektor U dikali vektor W, di mana vektor V tadi itu min 3, 4, 2, dan W tadi 3, 6, 3. Sama dengan min 9 ditambah 24 ditambah 6 sama dengan 21. Jadi 21 itu besar dari 0. Maka vektor V dikali vektor W besar dari 0, maka sudutnya akan lancip. Untuk contoh yang ketiga tadi U dan W. U dikali W sama dengan, dimana vektor U tadi 1, min 2, 3. Dan vektor W tadi 3, 6, 3. Sama dengan 3 ditambah min 12 ditambah 9 sama dengan 0. Jadi untuk vektor U dikali vektor W sama dengan 0. Dimana sudutnya itu pi per 2. Hasil kali silang atau cross product. Hasil silang cross product merupakan hasil kali antara dua vektor di ruang R3 yang menghasilkan vektor yang tegak lurus terhadap kedua vektor yang dikalikan tersebut. Misalkan vektor A sama dengan A1, A2, dan A3. Dan vektor B itu B1, B2, dan B3 adalah vektor di R3. Maka cross product dari A dikali B adalah vektor yang didefinisikan, di mana A dikali B akan dibuat menjadi matriks 3 kali 3, di mana U11, U22, dan U11, U12, U13, di mana I, J, K. Di mana yang I tadi A1, B1, yang J itu A2, B2, K tadi itu A3 dan B3. Sama dengan U11 dikali C11 ditambah U12 dikali C12 ditambah U13 dikali C13 sama dengan I min 1,2 dikali A2, B2, A3, B3 tambah J min 1 pangkat 3 A1, B1, A2, B2 ditambah K min 1 pangkat 4 A1, B1, A2, B2 sama dengan A2, B2, A3, B3I dikurang A1, B1, A2, B3J ditambah A1, B1, A2, B2K. Seperti yang terlihat di grafik di slide ini. Untuk lebih pahamnya kita akan lanjut ke contoh soal, itu carilah W sama dengan U kali V, di mana U 1,2, min 2 dan V itu 3,0,1. W sama dengan U kali V sama dengan IJK, dimana kita dapat tadi, kita bikin 1I, 3I, 2J, 0J, min 2K, min 1K sama dengan, kita bikin satu-satu per satunya. Di I tadi yaitu 2, 0, min 2, 1, dan di J itu 1, min 2, 3, 1, sedangkan di K tadi 1, 3, 0, 2. Maka kita akan jumlahkan, itu ditetapkan di I itu 2 dikurang 0 dikurang 1 dikurang min 6J ditambah 0 kurang 6K. Maka kita dapatkan itu 2I tambah 2J dikurang 6. Jadi sama dengan 2, min 7, min 6. Kita lanjut ke aplikasi hasil kali silang atau cross product.
Seperti di gambar itu merupakan jajar kencang, dimana luas jajar kencang itu P dikali alas kali tinggi. P kita itu panjang vektor B dikali panjang vektor A dikali sin theta, sama dengan panjang A dikali panjang B kali sin theta, sama dengan panjang dari A kali B. Jadi jika mencari luas segitiganya, maka kita dapatkan setengah dari panjang A dikali B. Contoh soalnya, kita misalkan koordinat titik A, B, dan C sebagai berikut. Diketahui A yaitu 1, min 1, min 2, dan B itu 4, 1,0, dan C itu 2, 3,3. Gunakan cross product untuk mencari luas segitiga ABC dan luas jajar genjang ABCD. Seperti yang digambar, kita dapatkan yaitu A-nya itu 1, min 1, min 2, yang B-nya itu 4,1,0, dan yang C-nya itu 2,3,3. Yang pertama kita akan cari titik A sebagai acuan. Yang pertama itu kita cari itu vektor AB dikali vektor AC, yaitu IJK, dimana I itu 31, J itu 24, dan K itu 25, sama dengan 2425I dikurang 3124J ditambah 3124K, sama dengan 2I tambah 13J ditambah 10K, sama dengan 2,13,10. Jadi kita lanjut ke luas segitiga. Setengah dari panjang vektor AB dikali AC, sedangkan setengah dari akar dari 2 kuadrat ditambah min 13 kuadrat ditambah 10 kuadrat, sama dengan setengah akar dari 4 tambah 169 tambah 100, sama dengan setengah akar 273. Dimana luas ABC sama dengan 2 kali luas segitiga, sama dengan akar dari 273. Untuk contoh selanjutnya, jika U sama dengan U1, U2, U3, dan vektor V itu V1, V2, V3, dan W sama dengan W1, W2, W3, maka U dikali V kali W disebut hasil kali triple skalar dari U, V, dan W. U-nya vektor kita kalikan dengan V kali W merupakan vektor. Jadi kita dapatkan matriksnya itu U1, U2, U3, V1, V2, V3, dan W1, W2, W3. Yang hitunglah U dikali V kali W dari, kita dapatkan U-nya itu 3I kurang 2J kurang 5K, dan V-nya itu I tambah 4J kurang 4K, dan untuk W-nya itu 3J ditambah 2K. Untuk U dikali V kali W sama dengan 310 min 243 min 5 min 42 310 min 240. Kita dapatkan itu 3 dikali 4 dikali 2 itu 24, min 2 dikali 4 dikali 0 itu 0, dan min 5 dikali 1 kali 3 itu min 15. Terus dikurang jadi min 5 dikali 4 dikali 0 itu 0, 3 dikali 4 dikali 3 itu min 36, min 2 dikali 1 dikali 2 itu min 4. Jadi kita dapat 9 tambah 40 itu 49. Jadi untuk hasil kali triple skalar dari U, V, dan W itu 49. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.